Selamat siang Surya Lovers di Kota Purjo dan dimanapun Surya Lovers berada. Hari ini kembali kita bersama lagi di acara Dialog Interaktif bersama DPRD Jawa Tengah seperti yang kita janjikan bahwa selama 2 jam kita bisa menyentuh di acara ini dari jam 12 siang hingga nanti jam 12 siang ya. Masih ada saya Sita dari Surya Lovers dan hari ini kita kedatangan tamu seperti biasa narasumber dari DPRD Jawa Tengah ya. Kita sapa dulu dari yang perdana datang. Ada Bapak Imam Teguh Purnomo SKKT selaku Ketua Komisi A. Selamat siang Pak Imam. Selamat siang Mbak. Apa kabar hari ini sehat ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Semangat. Ini hari ini cuma berdua aja Pak Imam Iya, sendiri berdua. kami ditemani oleh Pak Muhaimin. Selamat siang Pak Muhaimin. Selamat siang Mbak. Sehat juga ya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Sudah semangat ini dari Wonosobo teman guru. Ya, kemarin dari Semarang, Dari Semarang. melewati Parakan dulu, Oh sudah muter-muter. Wonosobo, ada Selintang, lalu ke Purworejo. Oh ya, sekarang titik endingnya di Purworejo. Yes. Habis ini balik lagi ya. Ya. Alhamdulillah suasana siang masih kita diberikan keselamatan kesehatan tentunya untuk bersama lagi menyatu di Dialog Interaktif bersama DPRD Jawa Tengah. Acara ini kerja bareng dengan Dinas Kominfo dan 101 mereka di Campus Radio. Dan seperti biasa untuk teman-teman yang nanti mau gabung untuk interaktif di acara ini bisa telepon di 321686 atau bisa kirim SMS WA di 0821 3692 8789 ya. Tema kita hari ini adalah kegiatan siaga bencana edukasi aksi kolaborasi. Oh ya, memasuki pekan kedua bulan Juni 2025, sejumlah daerah dilaporkan mengalami cuaca ekstrim yang berpotensi mengalami bencana hidrometeorologi. Oleh karena itu, perlu kesadaran dan edukasi kesiapsiagaan bencana bagi masyarakat. Nah, kita mau tanya-tanya ini ada Pak Imam sama Pak Muhaimin, narasumber kita hari ini ya. Pak Imam dan Pak Muhaimin, bagaimana situasi kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana yang mungkin terjadi di wilayah tempat tinggal mereka? Bisa dimulai dari Pak Imam dulu? Oke. Kalau kesiapsiagaan masyarakat, saya kira masyarakatnya nggak ingin ada bencana. Ya, tentu ya Pak ya, tentu ingin Jadi aman-aman aja. mereka secara secara hierarkinya mereka tidak Tidak ingin ada bencana, tapi yang justru harus siap itu pemerintahnya. mau pemerintah ya harus siap dengan Ya, adanya bencana itu ya. pemerintahnya. Ya kan pemerintah di sini kan biasanya yang menangani kebencanaan itu kan dari BPBD ya. Iya betul. Baik itu BPBD kabupaten maupun BPBD provinsi lah, terutama yang ada di daerah kabupaten atau kota ini benar-benar harus siap. Karena kalau provinsi kan misalkan bencana itu ada di Purworejo, Iya. mereka datangnya mungkin akan agak lama karena Lama. perlu perjalanan, perlu persiapan ya kan. Betul. Tapi kan yang bisa langsung setiap saat tanpa waktu lama itu yang ada di kabupaten. Yang Nah, terdekat dahulu. ya yang terdekat dahulu. Secara secara prinsip bahwa sekarang ini kan kita udah mau memasuki musim kemarau ya. Betul sekali. Kalau Nah. kemarin masih turun hujan, tapi sekarang kayaknya udah mulai jarang. Kayaknya sekarang udah mulai jarang, walaupun kemarin di Semarang masih ada hujan sih. Iya, beberapa Kita di tahun Semarang masih kemudian ada juga. hujan ya. Nah, tentunya antara kita tanggap bencana antara di saat musim hujan sama di saat musim kemarau itu kan agak beda ya. Iya betul. Biasanya kalau musim kemarau itu biasanya nanti Terjadi kekeringan ya. kekeringan, kekurangan air gitu kan. Terus adanya mungkin hutan, karena kita kan ada pegunungannya juga kan. Waspada ya. Nah, kita harus waspada kebakaran hutan. Yang penting harus dipersiapkan juga dari sekarang ini. Nah, tentunya juga yang lainnya saat sekarang ini karena biasa musim pergantian dari hujan ke kemarau, apa nanti dari kemarau ke hujan ini ke musim pancaroba ini kan juga kita harus waspada terhadap penyesuaian diri kita. Iya. Nah, terutama kadang sering di saat musim-musim seperti ini malah kita kurang vitamin jadi flu ya kan, jadi batuk. Nah, ini juga harus kita persiapkan diri kita, harus tetap dijaga supaya Tetap fit lah ya. tetap fit. Nah, tetap fit. Jadi secara prinsip bahwa pemerintah provinsi Jawa Tengah di dalam menghadapi bencana itu harus kita itu siap setiap Harus saat. mantap gitu ya. Jadi tidak mengenal musim sebenarnya. Nah, sebenarnya nggak harus di musim kemarau atau musim Enggak hujan. harus ya. Karena apalagi kita Jawa Tengah ini kan punya perbatasan
daerah perbatasan itu yang Boyolali juga kan, terus maksudnya punya apa di lereng Gunung Merapi, Boyolali, Magelang itu kan, dia punya lereng Merapi yang mana bahwa Merapi ini kadang kalau batuk itu tidak bisa diprediksi kan. Iya, kita nggak Dia tahu. mau batuk kapanpun ya tinggal batuk aja, tapi kita harus tanggap dan harus siap pada saat Merapi ini batuk-batuk. Nah, jadi kita harus seperti itu Mbak. Iya, Setiap apa? Siap setiap saat. begitu ya. Ya kayak Rexona kan. Siap setiap saat. Iklan dikit nih. Iya gitu. Oke, mungkin Pak Muhaimin mau menambahkan nih mengenai bagaimana situasi kesiapsiagaan masyarakat dari potensi bencana yang terjadi di wilayah mereka. Iya Mbak, memang prinsipnya bencana ini baik yang sifatnya minor maupun mayor ya, Iya. itu seakan-akan sudah menyatu dengan kehidupan masyarakat karena faktanya itu berulang-ulang kali terjadi ya. Meskipun ya kita tidak ingin lah ada bencana itu. Dan betul kata Pak Imam, yang harus siap itu adalah pemerintah dengan segala perangkatnya. Karena kalau masyarakat ini akan sangat beragam, Pak. Mulai dari yang masih harus memikirkan untuk jangankan kok besok nanti siang mau makan apa. Nah, jangankan mikirkan bencana, berpikir soal nanti siang atau sore mau makan apa ini masih banyak yang Dalam tanda tanya. dalam tanda tanya dan harus banyak diafirmasi oleh pemerintah. Sehingga betul yang harus persiapan adalah pemerintah, meskipun juga tetap harus melibatkan peran serta masyarakat karena tidak bisa sana diatasi sendiri oleh pemerintah ya. Itu tetap. Jadi kita mendorong seperti teman-teman yang di BPBD, BNPB dan lain sebagainya untuk selalu sedia setiap saat. Setiap saat bukan hanya pas musim penghujan atau musim Iya, kemarau. dan itu kan ada 3 Pak. Pertama pra bencana ya, pra bencana itu di tahap mitigasi, kemudian tindakan pencegahan preventif, edukasi kepada masyarakat, bagaimana jika terjadi bencana dan lain sebagainya. Ini tujuannya agar mengurangi dampak dan risiko yang terjadi. Ya setidaknya kalau masyarakat lebih siap kan mereka bisa mempersiapkan apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi. Ya tahapan yang kedua ya nanti rekonstruksi pembangunan kembali seperti akibat kerusakan infrastruktur yang ada, kerugian material masyarakat, traumatik masyarakat dan lain sebagainya. Nah edukasi itu terus dilakukan oleh teman-teman yang di BPBD maupun instansi-instansi lain, termasuk juga kelompok-kelompok masyarakat. Itu juga selalu PNI misalnya, atau kalau di ormas-ormas juga banyak juga kan Mak, yang punya divisi khusus soal bencana. Di lembaga seperti Muhammadiyah misalnya juga punya lembaga khusus yang tentang disaster manajemennya kan juga punya apa namanya MDMC ya. Nah ada MDMC melibatkan Lazismu, di NU juga ada Lazismu, LPBI, kemudian organisasi yang lain juga pastinya punya. Ini selalu terus. Kita beruntung hari ini banyak juga di sekolah-sekolah tingkat dasar misalnya di daerah rawan bencana itu nggak hanya diajari soal PPKN, IPA, IPS, tetapi sudah diberikan simulasi bagaimana jika terjadi bencana, jalur penyelamatnya lewat mana, terutama di dekat-dekat lokasi rawan belanja. Apa kok rawan belanja? Rawan bencana. Sampai ngomong ke soal Ini Pak Imam soalnya habis ini mau belanja. Selain jam 12 biasanya perutnya sudah mulai keroncongan. Itu dia. Itu ya, Pak, Oke. ya. Menjelang keroncongan. Berarti memang sejauh ini sekolah-sekolah sudah diajarkan beberapa cara simulasi Belum ya? semuanya, Oh, belum tapi semuanya. ya sebagian sudah Sudah memulainya. Bagaimana mereka selalu tanggap ketika terjadi bencana ya Pak ya? Mungkin suatu saat akan diajarkan ataupun diberikan pengetahuan kepada semua sekolah atau dari tingkat dasar sampai ke universitas pun? Saya kira kalau itu udah ya, kita Sudah. itu ada yang namanya singkatannya Tagana, Taruna Tanggap Bencana ya. Nah ini kan memang ada pendidikan-pendidikan berkaitan dengan seperti itu. Biasanya kita menyasarnya masih SMK SMU Mbak. Oh gitu, Iya. SMU ya. Karena kalau anak SD kan masih terlalu kecil ya kalau untuk ikut seperti itu. Tapi
bukan tidak mungkin karena bencana juga tidak hanya mungkin suatu saat terjadi untuk anak-anak SD, SMP gitu Pak. Karena kita Iya, kan nggak tahu tapi ya. itu kan berkaitan itu kan untuk melindungi diri sendiri. Tapi kalau yang berkaitan dengan tagana ini bagaimana masyarakat dipersiapkan secara apa? Secara swadaya untuk membantu baik itu masyarakat yang tadi yang telah disampaikan Pak Muhaimin biasanya baik bencana pada saat bencana maupun setelah bencana. Gitu. Nah, jadi dipersiapkan sampai ke situ dan bagaimana melakukan edukasi berkaitan dengan mitigasi bencana ini. Iya. Oke, dan kayaknya nih Pak Imam ataupun Pak Muhaimin sejauh ini juga tahu ya beberapa titik rawan yang ada di Jawa Tengah. Mungkin bisa disebutkan daerah mana saja yang perlu diwaspadai ini Pak? Kalau titik-titik rawan itu karena gini, Jawa Tengah ini kan memiliki luas wilayah yang begitu luas. Bahkan kita penduduknya aja kita 37 juta sekian. Nah, penduduk Malaysia itu hanya sekitar 33 juta. Banyak kan kita yang di provinsi Jadi Jateng ya. masih banyak penduduk kita yang ada di provinsi Jateng daripada penduduk Di Malaysia. negara Malaysia. Betul ini. Berarti luar biasa ya, Jawa Tengah aja sudah ada segitu. Bahkan luas wilayahnya pun kita luas. Bahkan kemungkinan tiap tahun akan bertambah Pak. Iya. Ya, jumlah penduduknya. Jumlah penduduknya. Kalau luas wilayahnya kan kita cukup luas. Jadi karakteristik di Jawa Tengah ini lengkap. Karena kita juga punya pantai kan. Ada pantai, Ada pantai pegunungan. selatan. Terus ada pegunungan. Iya. Ya kan, terus ada yang daratan kayak Iya. gitu. Biasanya kalau yang pegunungan rawannya rawan longsor gitu. Itu terus rawan tadi Gunung meletus Merapi, gitu. gunung meletus. Jadi nah ini daerahnya itu tertentu. Iya. Kalau Magelang, Boyolali itu rawannya rawan Magelang, Boyolali, Klaten ya, Iya. itu rawan terhadap Merapi. Tapi kalau kayak seperti Pantai, Purworejo, Cilacap, Kebumen itu kita rawannya banjir, tsunami gitu. ya kan, karena kita punya pantai selatan ini yang konon katanya rawan megatrust. Ya pertemuan dua lempeng bisa terjadi Iya. kapan aja Pak ya. Iya, Bahkan iya. sekarang kita ada itu ya Pak, waduk ya. Iya, Ini juga rawan juga. Ini juga Kalau rawan waduknya- juga. Kalau waduknya waduk bocor kan, waduk otomatis era warga tenggelam. pembangunannya nggak sesuai spesifikasinya juga. Nah, Itu bahaya iya, juga, itu bahaya bom waktu juga. juga. Iya. gitu. Untuk Purworejo. Terus yang daerah seperti Banjarnegara, Purbalingga, Purwokerto, terus Wonosobo, Temanggung itu karena punya lereng-lereng gunung itu, nah itu juga rawan longsor gitu Iya, kan. betul. Jadi karakteristik daerahnya punya sendiri-sendiri. Masing-masing punya. Yang wilayah Pantura tiap hari nggak hanya pada Banjir. saat tertentu, tiap hari rohnya naik ya banjirnya Pak Muhaimin ya. Iya, daerah Banjir Sumatera. terus. Nah, Pak kita- Muhaimin hafal banget nih kayaknya. banjir terus. Sering kali kebanjiran di Sumatera. Banjir terus kan gitu Mbak. Iya, Nah, betul. jadi karakteristik daerahnya tuh sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Ya memang ini yang menjadikan rawan bencana dan luas wilayahnya yang begitu luas, jumlah penduduknya yang begitu juga banyak. Nah, sehingga ini memang menjadikan perhatian kita bersama berkaitan dengan kebencanaan. Jadi mungkin Pak Imam sama Pak Muhaimin ini sudah hafal ya kalau sebentar lagi musim kemarau daerah ini yang mesti diwaspadai, kemudian musim penghujan daerah ini yang mesti Iya, diwaspadai. bahkan Pak Muhaimin ini bentar lagi dia udah turun gunung ke gunung-gunung itu membawa tangki air. Tangki air, Pak. Sudah Iya. dipersiapkan di musim kemarau. Udah, ya. wah beliau udah Iya. persiapan kalau nggak salah kemarin udah di servis tangkinya ada 3 itu. Iya Pak Muhaimin. Ya tankinya semuanya dari Pak Imam semua. Jadi Pak Imam. Kalau Pak Imam udah hafal Purworejo daerah mana yang Iya, digunakan biasanya? kan, Ya kan, daerah Pusing, Pusing, ya kan. Iya. Terus daerah bener Loano yang atas itu. Pak Muhaimin dan Pak Imam, kita akan break sejenak ya. Kita akan kembali lagi di Dialog Interaktif bersama anggota Provinsi dari Jawa Tengah ya, di Dialog Interaktif bersama dari Jawa Tengah setelah jeda yang pariwara. Ya, mau menyatu lagi di Dialog Interaktif bersama dari Jawa Tengah. Yang kali ini masih ada yang sisa. Pusatnya berkaitan dengan Ya. Dan
dan kita masih bersama dengan tema kegiatan jaga bencana edukasi aksi dan kolaborasi. Kita berjanjian dengan kita ada informasi untuk Anda bahwa Jawa Tengah kerjasama dengan komunitas pangan di 3 provinsi. Komunitas pangan asal Jawa Tengah akan memenuhi kebutuhan di Kepulauan Riau, Lampung, dan Maluku Utara. Hal ini terlihat dalam perjanjian kerjasama antar provinsi untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Kepala Dinas Ketahanan Pangan atau Dirjen Panjateng dia Tuti Sari mengatakan bahwa upaya ini adalah langkah kolaboratif untuk mengembangkan pembangunan di daerah masing-masing. Hal lain yang dikerjasamakan seperti pariwisata, perindustrian dan perdagangan, investasi, koperasi dan UMKM, pertanian dan perkebunan. Dikatakan bahwa kerjasama ini telah ditandatangani masing-masing pimpinan provinsi pada 1 Juli lalu. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Gubernur Lampung Rahmat Mirzanija Yausal dan Gubernur Maluku Utara Selly Cuandalos, juga Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi turun langsung memastikan kerjasama tersebut sukses. Fokus utama dalam kerjasama itu adalah konsep kolaborasi antara daerah termasuk melalui peran BUMD JTAB atau Jateng Agro Berdikari. Ini adalah pesan singkatnya, dan selamat untuk kerjasama yang sudah dilakukan antara Jawa Tengah dan Asia dengan penuhi komunitas pangan di 3 provinsi, semoga sukses. Balik lagi di dialog interaktif bersama DPRD Jawa Tengah. Hari ini masih bersama narasumber kita ada Pak Imam dan Pak Muhaimin ya. Oh ya, Pak Imam dan Pak Muhaimin, ini ada satu pertanyaan dari pendengar Story FM, bisa dijawab nanti ya. Selamat siang Pak Indra dan Pak Imam dan Pak Muhaimin. Ini dari Pak Indra di Purworejo saja. Saya mau bertanya nih Bapak berdua, apa saja yang sudah dilakukan dan disiapkan oleh Pemprov Jawa Tengah saat terjadi bencana tsunami misalnya, karena Purworejo banyak dikelilingi pantai. Terima kasih dari Pak Indra di Purworejo. Monggo Pak Imam atau Pak Muhaimin bisa menjawabnya. Rawan tsunami gitu ya? Iya, karena dikelilingi pantai katanya Purworejo. Jadi rawan tsunami. Ya, kita punya garis pantai memang Purworejo sekitar kurang lebih hampir 40 km ya, Iya. 35 sampai 45 km. Memang pantai Jawa ini, pantai selatan ini kita emang rawan tsunami. Nah tentunya sudah pernah terjadi ya di Pangandaran, di Sukabumi ya. Iya. Gempa atau terjadi tsunami. Termasuk di Jogja gitu. Nah di Jogja juga waktu itu ada gempa, tapi waktu itu tidak menimbulkan tsunami. tidak menimbulkan tsunami. Tapi lumayan gempanya sangat mengguncang. Di Bantul waktu itu saya masih masuk itu diperkirakan gunung yang meletus malah nggak meletus. nggak meletus kalau Iya, Merapi kira 2004 atau 2005 itu. Nah tentunya di wilayah selatan ini kita harus persiapkan berkaitan dengan tanggap bencana tsunami. Nah kayak di Jatimalang gitu kan. Banyak pantai kan ada Iya, Jatimalang, itu harus kita persiapkan dengan tanda-tanda kalau memang tanda atau alat untuk memperingatkan pada saat akan terjadi tsunami, biasanya kan gitu. Iya. Biasanya dipasang di tengah laut sana. Tentunya itu sudah terpasang, sudah ada kalau di Purworejo, karena saya tahu waktu itu saya masih menjadi anggota DPR di Kabupaten Purworejo. Sehingga saya mengerti bahwa ada anggaran itu untuk dilakukan di sana, untuk ditempatkan di sana. Di pantai tersebut. Iya, di pantai itu. Itu kan pantainya ada banyak Pak, ada Ketawang. Iya, tapi secara garis lurusnya kan kita punya sekitar 35 sampai 40 km lah. Dari mulai batas JIY sampai ke batas dengan Kabupaten Kebumen. Nah, jadi saya kira memang harus dipersiapkan. Ya, harus dipelihara juga. Peralatan itu fungsinya bisa nggak untuk pada saat nanti ada bencana itu memperingatkan masyarakat yang di sekitar pantai. Kalau alat tersebut ada expirednya nggak sih? Nah ini saya kalau teknis ini kurang tahu ya. Itu sudah dipasang. Ya yang penting harus ada mungkin maintenance ya, pemeliharaan tiap tahunnya gitu kan, harus dicek tiap bulannya masih berfungsi atau tidak. Jadi jangan terus sudah dibuat, sudah dibikin tanpa ada maintenance. Ya, gitu. Berarti ini ada bagiannya khusus yang harusnya mau ngecek tiap tahun mungkin Pak ya. Iya. Apakah alat itu masih bisa berfungsi atau tidak gitu. Nah ini bisa masukkan untuk DPRD Jateng nanti Pak. Kalau mungkin alatnya sejauh ini belum pernah
lihat lagi apakah bagaimana masih berfungsi atau tidak. Iya. Waktu itu memang sudah kayaknya saya dengar sudah dipasang tapi udah berapa tahun namanya kan ya belum Iya. cek lagi. Oke, semoga tetap masih bisa dimanfaatkan Pak ya. Mungkin Pak Muhaimin mau menambahkan kayaknya dari tadi. Ya memang Jawa Tengah ini punya 3 kabupaten yang masuk di zona merah. Zonanya merah Rawan kan. tsunami. Hmm. Dari paling ujung timur ya di Purworejo, semuanya di pantai selatan gitu. Nah, betul. Purworejo, Kebumen dan Cilacap ini memang zona yang menjadi perhatian serius dari Pemprov Jawa Tengah yang tadi disampaikan Pak Im. Sistem peringatan dini sudah mulai sudah dari dulu dipersiapkan, baik itu menggunakan alarm maupun infrastruktur yang lain yang sifatnya penunjuk, pelan-pelan penunjuk ya, baik itu titik kumpul, jalur evakuasi dan lain sebagainya, serta yang punya tupoksi di bidang itu. Itu sih Mbak ya. Begitu ya. Kemudian ini juga ada istilahnya desa tanggap bencana. Desa tanggap bencana. Bisa tanggap bencana sekarang sudah ada. Jadi termasuk edukasi ke seluruh masyarakat juga, karena kadang-kadang itu tidak terdeteksi jauh-jauh hari. Dan semoga sejauh ini juga sudah ada beberapa yang memastikan bahwa kemudian tetap aman-aman dari bencana tsunami. Prinsipnya bencana itu kan banyak ya Pak. Tidak hanya yang sifatnya besar seperti tsunami, meletus atau banjir, bahkan kebakaran pun juga harus perlu dipersiapkan Pak. Iya betul sekali. Dan misalnya meletus karena seluruh masyarakat sudah terevakuasi, tidak ada korban jiwa karena sudah jauh-jauh hari seluruh relawan kebencanaan datang ke lokasi tersebut. Ada informasi dari badan-badan yang mengurusi BPBD, BMKG dan lain sebagainya. Jadi yang namanya bencana di tengah masyarakat, apalagi di perkampungan padat, kebakaran ini kan kadang-kadang juga tidak melihat waktu. Dipersiapkan ya, datang ketika dipersiapkan malah ada gitu. Apalagi kalau jalur evakuasinya susah, mungkin tidak bisa masuk. Perkampungan padat begitu satu kebakaran kan bisa merambet ke yang lain. Ini juga perlu diedukasikan dan diwaspadakan kepada seluruh masyarakat. Baik, terima kasih jawabannya untuk Pak Indra di Purworejo. Semoga puas dengan jawaban Pak Imam dan Pak Muhaimin. Berikut ada pertanyaan lagi dari Pak Joko di Kutarjo. Selamat siang Bapak-Bapak anggota Dewan yang terhormat. Ini saya mau tanya, di setiap bencana alam biasanya banyak para pengungsi ya. Untuk memastikan para pengungsi dalam keadaan sehat, adakah penanganan khusus? Kemudian bagaimana cara mengurangi dampak yang ditimbulkan dari bencana tersebut? Terima kasih. Monggo bisa dijawab Pak Muhaimin dan Pak Imam. Ya, biasanya kan kita lihat dulu nih, mereka itu pada saat bencananya bencana apa kan? Gitu ya. Kalau misalnya gunung meletus kan ini banyak para pengungsi yang pengungsi juga pada misalnya tanah longsor berdampak terhadap satu desa, nah itu mesti ada pengungsinya. Terus misalkan banjir gitu juga. Saya kira di dalam kita menyiapkan tempat untuk mengungsi, tentunya harus kita persiapkan yang memang layak. Nah, layaknya itu layak dari segi ditempati, keamanan, ya kan, dari sisi kesehatannya itu juga harus kita perhatikan. Biasanya di situ bila ada pengungsian pasti ada juga pos sakit kan. Nah, itu harus terus karena banyaknya masyarakat yang di dalam penampungan, tentunya juga sanitasinya juga berpengaruh itu. Kan ratusan orang pada saat mau mandi itu juga harus dipikirkan gitu. Apakah air bersihnya cukup di situ, pada saat mau buang air kecil maupun air besar itu tempatnya memadai atau tidak kan gitu. Nah, kita harus dipersiapkan untuk sanitasinya juga di situ. Nah, secara prinsip pemerintah tanggap bagaimana mempersiapkan posko untuk menampung masyarakat yang dalam tanda kutip dalam pengungsian ya, karena bencana gitu.
Jadi sudah dipastikan tempat yang khusus dibuat untuk para Iya. pengungsi Pak ya. Di situ sudah tersedia untuk MCK, untuk yang lain-lain gitu. iya. Pak. Biasanya kan nanti kita dulu, kita data dulu jumlah pengungsinya berapa itu kan, harusnya harus didata seperti itu. Ataukah ini cukup hanya di misalkan di balai desa, ataukah kita harus membuat tenda di lapangan karena jumlah penduduk masyarakatnya yang mengungsi banyak. Seperti itu biasanya. Jadi kita lihat datanya dulu berapa orang Datanya, yang mengungsi. ya. Nah, kalau cukup banyak nanti diperlukan beberapa tenda darurat itu Pak. Dan tentunya masyarakat pemerintah pasti menyediakan berkaitan dengan ini untuk posko kesehatannya juga. Ya, Posko dapur umumnya juga harus itu, Udah karena kan siap juga ya. yang namanya masyarakat atau orang lagi dalam pengungsian itu kan pasti mereka tidak bisa bekerja. Iya, karena kehilangan Karena sesuatu yang di rumah. meninggalkan rumah, sehingga harus kita nek khusus Jawa itu harus kita perhatikan atau diopeni berkaitan dengan makan minumnya juga harus sampai ke situ. Jadi semuanya sudah dipersiapkan ya dari pemerintah ya. Iya. Baik itu Pak Jumon, untuk jawaban yang pertama ketika memastikan para pengungsi dalam keadaan sehat, ada penanganan yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua mungkin Pak Muhaimin, bagaimana cara mengurangi dampak yang ditimbulkan dari bencana itu sendiri? Atau Pak Imam? Pertama, untuk mengurangi dampak atau risiko dari bencana memang itu tergantung juga pada saat mitigasinya di awal ya. Gitu. Termasuk juga memberikan kesadaran dini pada seluruh masyarakat. Kalau mereka sudah paham bagaimana cara mengevakuasi diri, melindungi diri, kemudian apa yang harus dibawa lari pada saat melakukan evakuasi, ini tentu akan mengurangi dampak atau risiko. Karena risiko itu tidak hanya semata-mata risiko soal kehilangan nyawa atau kehilangan benda materi, termasuk dampak kehilangan dokumen-dokumen penting pribadi, misalnya urusan pertanahan, administrasi kependudukan, administrasi perbankan. Ini kan juga bentuk menyelamatkan aset ya. Karena kalau itu tidak dipersiapkan sejak awal, tentu pasca bencana nanti pada tahap rehab rekon ini kan akan menyulitkan pendataan. Meskipun ya pemerintah tentu masih punya backup datanya, tapi kalau tiba-tiba pusat data center nasional ini kena malapetaka kan bisa juga Pak. Iya, dari nol lagi. Ya, sehingga mengurangi dampak risikonya satunya pertama harus dimulai dari kesadaran kita masing-masing bahwa bencana itu bisa terjadi kapan saja dan bisa menyasar siapa saja. Baik. Yang saat ini belum ya jangan harapannya ya, tetapi kan kita tidak ada yang tidak tahu nih Pak Imam yang anggota Banggar juga apakah ada sisa atau tidak. Pak Imam lebih tahu kayaknya negara-negara untuk karena Komisi A ini kan juga bermitra dengan BPBD juga. Begitu Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan ya Pak Imam. Iya, kalau kita memang ada yang kita poskan di dana tak terduga yang biasanya dipakai untuk tanggap darurat. Kita di Jawa Tengah kemarin kita ada dana tak terduga sekitar 800 miliaran itu. Tapi nanti di perubahan ini mau dipakai apa? Ya mudah-mudahan jangan dipakai lah. Kalau dipakai berarti kan bencana. Kalau kita sih prinsipnya harus diposkan, tapi bila mana diperlukan. Tapi mudah-mudahan jangan diperlukan lah. Karena bencana ini kan saya yakin masyarakat sudah tidak menginginkan kan, tidak menginginkan. Karena itu lebih baik kita mencegah daripada terjadi. Jadi pokoknya persiapan dana untuk bencana ini sudah ada Udah dari tiap tahun pasti ada, kita cadangkan masuk ke dana tidak terduga itu. Dan pada saat bencana nanti dari Pak Gubernur membuatkan keputusan, membuatkan peraturan atau perdanya karena ada kebencanaan di daerah mana misalkan itu bisa dipergunakan.